Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini, kesempatan berbahagia, saya hari ini kedatangan seorang tamu. Alhamdulillah, meskipun dari jauh beliau silaturahim dan menyempatkan diri untuk bisa berkunjung ke Kampung Dolanan Nusantara di Borobudur, Magelang. Tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Bersama saya, di sebelah saya ini, Cak Wal, atau lebih dikenal dengan Gus Wal. Nama lengkapnya Walyudi Wasis Nugroho. Nama lengkapnya adalah Waluyo Wasis Nugroho. Waluyo Wasis Nugroho. Nama Jawa yang unik. Nama Jawa yang unik. Namanya hampir sama dengan namanya hampir sama dengan saya, sama dengan Nugrohonya. Kalau beliau Cak Wal ini Jawa Tulen ya. Ini kan ada campuran londo. Ya. Kalau saya mengandung londo sedikit ya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama beliau. Cak Wal sugeng rawuh di Borobudur. Matur suwun. Yang hujan terus ini dingin, syahdu dan pokoknya ya hangat dengan kopi dan persaudaraan, persahabatan yang akrab. Iya. Cak Wal, perjalanan terakhir sebelum ke Magelang kemana, Cak Wal? Saya sebelum ke Magelang ini saya dari Jombang. Saya sekarang tinggal di Jombang. Iya. Ikut istri ya. Untuk istri di Jombang, saya ke Surabaya. Di Surabaya saya ada giat, ada ya kerja-kerja sosial lah. Iya. Baratnya kerja sosial ya. Perlu digarisbawahi. Uri jati diri bangsa, roh bangsa, roh masyarakat Nusantara yang hampir punah ini. Ini yang yakni paling penting. Gotong royong. Gotong royong. Dan alhamdulillah di Surabaya itu kota yang sekarang kota terbesar kedua ya Surabaya ya. Saya lupa mau menyebutkan itu sebagai kota metropolitan juga atau megapolitan atau epicentrum. Surabaya ini adalah epicentrum mercusuar Indonesia. Oh gitu ya. Jadi saya lebih karena tonggak Indonesia ini dari Surabaya. Dari Surabaya sebenarnya. Bolehlah Borobudur itu jadi ikon Indonesia yang mendunia. Tapi jangan lupakan Surabaya. Kalau ngomongkan Republik Surabaya ya. Betul. Ya. Jadi kita nanti akan banyak berbincang dengan Gus Wal atau Cak Wal ini tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya Cak Wal, kita beberapa hari terakhir mendengar berita duka dari Ustadz Maher ya. Ustadz Maher yang kita ketahui bersama bahwa terakhir Cak Wal ini termasuk sosok yang gagah berani melaporkan Ustadz Maher ke Bareskrim Polri dengan tuduhan kasus terakhir itu adalah karena beliau menghina Habib Lutfi ya. Kita ketahui bersama itu sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Cak Wal ini merupakan salah satu orang yang terketuk hatinya untuk melaporkan beliau meskipun sekarang Ustadz Maher sudah meninggal. Dan kabar terakhir ini banyak sekali beredar. Cak Wal ini banyak diwawancarai oleh berbagai media. Beliau meskipun yang melaporkan Ustadz Maher, tapi atas meninggalnya Ustadz Maher beliau tetap menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan. Gimana Cak Wal tanggapannya ini? Ya, di sini ingin saya sampaikan, saya ikut berduka cita
saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ustadz Maher. Semoga beliau diberikan husnul khotimah, beliau diampuni segala salah dan dosanya, dan diterima segala amal perbuatannya, dan keluarganya, istri dan anak-anaknya diberikan kesabaran dan ketabahan. Karena ya ini bahasa Kamanungsan ini, saya pun melaporkan almarhum itu bukan karena saya benci, iya, tapi karena cinta. Cinta kepada bangsa ini, iya, cinta kepada kebinekaan ini, iya, cinta kepada umat Islam itu sendiri. Karena kita tahu sendiri selama ini kita tuh kadang-kadang sebagai muslim juga malu ya. Kenapa malu? Wes koruptore iku akeh sapa wong Islam dhewe. Nah, ini konten-konten hoax, konten-konten propaganda, penyebaran tentang narasi-narasi kebencian atau apapun. Itu kalau kita mau survei, kita sebagai muslim kita harus malu ya. Saudara-saudara kita ini kenapa kok suka menyebarkan hoax, suka bikin gaduh, bikin propaganda? Ini kan sama saja dengan ya wong gendeng mangan sabun. Sabun kok dipangan. Ya jelas mumpluk gak rampung-rampung. Ya nek selamat ya masih dia tetap hidup. Kalau enggak selamat ya berbusa terus mulutnya, dan itu adalah racun yang sampai hari ini masih terus menjadi manis. Seakan-akan mereka ini malah nyaman. Dan sangat disayangkan, bangga ketika mereka membuat kegaduhan, menyerang sesama muslim, sesama anak bangsa, mereka malah kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini kan cilok aja. Saya melaporkan itu karena saya cinta bangsa, saya cinta kebinekaan ini, dan bersamalah kita sudahi segala propaganda, segala fitnah, segala hasud, konten-konten hoax ini, karena nggak ada manfaatnya. Yang suka adalah orang-orang asing, jika terutama para musuh bangsa itu akan mereka bertepuk tangan ketika bangsa sama anak bangsa ini saling berseteru. Saya hanya ingin memberikan sebuah sentuhan mesra, dekapan mesra. Meskipun caranya harus seperti itu ya Cak ya, karena itu mungkin salah satu cara yang manjur dan efektif, mungkin yang paling tepat untuk dilakukan ya Cak ya. Dengan hanya cara itu yang tepat, karena kalau kita counter, kita lawan di sosmed nggak selesai. Hanya akan menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Seperti gabah di enteri ya. Kalau saya ingat orang Magelang itu punya pepatah gabah di enteri. Jadi ini nggak rampung-rampung, nggak ada selesainya. Jadi negara ini negara hukum. Ya. Solusinya ya penyelesaiannya harus dihukum yang tidak pandang bulu. Saya tertarik dengan Guswal atau Cakwal ini. Habib Lutfi ini kita ketahui seorang habaib muriahnya Rasulullah, yang tidak hanya mengindonesia tapi mendunia, karena beliau salah satu pemimpin Torekot terbesar di dunia. Yang saya salut sama Cakwal ini adalah keberanian dan inisiatif beliau melaporkan kasus itu waktu itu ya, karena menghina Habib Lutfi ini. Apa yang mendasari sampean, Cak? Sampai sampean berani melaporkan itu, Cak? Jadi sebenarnya itu bukan hanya terkait tentang Maulana Habib Lutfi ya. Jadi tentang guru bangsa kita yang lain, dengan mantan presiden kita Gus Dur ya. Itu juga ada beberapa konten yang menyinggung. Jejak digitalnya masih ada. Padahal kita tahu sendiri, seorang pemimpin, seorang mantan presiden itu adalah juga merupakan, kalau bagi kita seorang yang republikian lah. Republikian ini adalah sebuah lambang negara. Masuk simbol-simbol negara. Dan sebagai rakyat, sebagai wong cilik lah, kita harus wajib menghormati. Jadi pertama kali saya melaporkan di Polda Jatim itu, saya melaporkan almarhum karena cinta dengan almarhum, agar
yang mungkin jamaahnya atau fans-fansnya ini tidak meniru atau melakukan hal yang sama. Sebagai ya sentuhan mesra. Karena bagi kita sendiri, tak tahu sendiri, sosok Maulana Lutfi ini juga selain merupakan ulama Indonesia ataupun juga disegani dunia karena kearimannya dan ketokohannya, juga merupakan Wating Press. Apa jadinya anak bangsa ketika tidak bisa dan tidak mau menghormati para pemimpin? Itu sebuah degradasi moral. Akan menjadi tangis-tangis yang tak bertepi, yang akan mungkin dirasakan atau di para pahlawan kita, para founding father kita, itu akan menangis, terkoyak-koyak ketika tahu rakyatnya sekarang tidak bisa menghormati para pemimpin. Ini merupakan contoh yang saya kira ke depan juga tidak baik ya kalau untuk generasi mendatang. Kita kok akhir-akhir ini mengalami seperti itu ya, kebebasan orang berpendapat itu diartikan sebagai kebebasan berbicara yang tidak tidak ada batasnya sepertinya, menuduh, memfitnah, mengata-ngatai orang dan sebagainya. Ini fenomena apa Pak sesungguhnya saat ini? Kalau kita bagi mungkin sesama rata-rata sama-sama orang gondrongnya ini ya mungkin gondrong aja kan perlu izin toh? Izin istri, izin orang tua, dan juga izin kegilaan itu sendiri. Bangsa ini sebenarnya udah gila. Ya mungkin pemerintah juga perlu membuat rambu-rambu mengenai tentang kebebasan mengakses internet. Atau mungkin ada regulasi tertentu tentang seperti pemerintah membuat SIM. Jadi jangankan yang sudah tua, sekarang ini kadang-kadang kroco-kroco piye cah SMP, cah SD itu berani memaki presidennya, memaki kiai, memaki ulama. Kalau kita mau coba utak-atik, ini karena terlalu longgarnya Indonesia ini. Indonesia itu asal punya duit bisa beli gadget, ya kan? Mau dari Korea, mau dari Jepang, mau dari Cina, mau dari mana-mana, asal punya duit bisa. Nah, setelah punya duit, dia merasa dia itu bebas hambatan, bebas aturan. Sakarepku dhewe, HP-ku dhewe. Tak pisui urusan-urusanku dhewe sing ngetik drijiku dhewe. Nah, ini semestinya Kemenkominfo ya yang punya wewenang itu ataupun Kementerian Perdagangan itu bisa buat regulasi. Karena kalau tidak yang hancur ini bangsa ini, budaya bangsa ini. Bangsa ini kuat, bangsa ini dulu tersohor karena adab dan budayanya. Betul. Nah sekarang mau kita banggakan apa? Kita sudah terkoyak dengan bahasa miso. Misui apa duduk levelnya. Nah, cah cilik misui kiai, misui presiden ki apa ya? Tahu apa? Nah, masih bau kencur istilahnya ya. Itu kan wong gendeng mangan sabun itu. Ini merupakan refleksi kita bersama bahwa tidak hanya persoalan teknologi ya yang memang ini tuntutan zaman, tetapi bagaimana penggunaan ini juga rupanya harus diatur melalui regulasi-regulasi dan batasan-batasan tertentu. Jadi saya ingat ketika 98 ketika reformasi itu ya kita euforia tentang reformasi, kebebasan pers, kebebasan berbicara. Setelah itu orang terus bicara seenaknya, rapat itu kita biasa melihat orang padu, berkelahi, terutama orang-orang yang di Senayan sana. Itu kita melihat hal itu biasa meskipun di luar mungkin mereka ngopi bareng, rangkulan bareng kita nggak ngerti. Tapi fenomena memaki-maki, ngata-ngatai, dan ya penurunan akhlakul karimah melalui adab bicara yang tidak sopan ini rupanya sudah hampir menjadi sebuah budaya. Kalau tidak ditanggulangi ini merupakan bencana besar saya kira, karena mulutmu harimaumu. Ini sudah banyak terjadi meskipun pemerintah sudah
ada aturan lah sekarang. Tetapi kalau ada yang melaporkan seperti sampean sudah melaporkan. Kalau tidak ada yang melaporkan, apa jadinya kemarin itu misalnya seperti itu. Ini yang merupakan refleksi kita bersama. Monggo ini pihak-pihak terkait baik pemerintah dan seluruh orang tua, kita sama-sama mengawasi anak-anak kita dalam bermain HP ya. Jangan sampai dan yang paling penting saya kira edukasinya ya Cak ya. Bagaimana mengedukasi anak-anak kita supaya menggunakan gadget ini dengan bijaksana. Itu saudara-saudara poin dari awal pembicaraan kita bahwa kemajuan teknologi juga harus kita barengi dengan kebijakan yang arif dan bijaksana supaya kita tidak terkena masalah di kemudian hari terutama. Dan berbudaya. Ya. Sepakat, Cak. Oke, itu dan mudah-mudahan Cak Wal ini tulus ya. Ini sebagai sekaligus counter dan klarifikasi. Banyak saya kemarin baca di Twitternya Cak Wal ini banyak yang mengata-ngatai dan lain sebagainya. Ini saudara-saudara juga harus refleksi. Janganlah seperti itu. Kita sama-sama manusia. Kalau urusan mati saya kira hidup mati itu urusannya Tuhan lah, urusannya Allah, bukan Cak Wal yang membuat Ustadz Maher mati, enggak dong, mana bisa gitu loh, enggak bisa semuanya. Kalau kita kembalikan kepada fitrah manusia sesuai dengan keyakinan kita sama aja. Ya, kita kembali kepada Quran hadis, kembali pada ijma qiyas bahwa mati adalah pasti. Ya. Setiap mati pasti setiap orang. Ya. Setiap yang mempunyai nafas, mempunyai ruh pasti akan mati. Ya. Di salah satu ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian ini adalah satu yang akan terpanggil atau dipanggil atau pasti akan jelas kita akan menemui. Kita tidak akan bisa memajukan atau memundurkannya. Barangkali penak atau aku tak salat sik ya malaikat, penak tuh. Nah, di situ kita tidak bisa memesan atau mengorder kematian. Sebuah kepastian yang dicatat di Loh Mahfuz. Jadi seperti itu. Jadi saya juga menghimbau pada rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, marilah kita mendoakan yang baik. Masa mendoakan kok mati kelindes truk, mati kegencet truk dan lain sebagainya, lempoh dan lain sebagainya. Ya, apakah ini orang-orang Indonesia sekarang? Saya terus terang juga ngelus dodo dan kecewa gitu loh. Oke lah, jenengan mungkin pendukungnya Ustadz Maher, silahkan Anda doakan Ustadz Maher dengan sebaik-baiknya. Tapi juga tidak perlu toh kita mengata-ngatai yang lain yang tidak sependapat dengan Ustadz Maher. Saya pun secara pribadi saya tidak suka dengan pernyataan-pernyataan Ustadz Maher yang sering ngevlog dan ngomong seenaknya. Saya juga nggak suka. Tetapi kebencian saya ini saya kelola. Ketika beliau meninggal ya saya mendoakan mudah-mudahan Husnul Khotimah. Sebagai sesama Muslim, sebagai sesama manusia, kita tentu punya nilai moral yang harus kita junjung tinggi dan kita kedepankan. Cak Wal juga seperti itu. Melaporkan itu tadi dikatakan adalah karena cinta kasih, bukan karena kebencian. Ini untuk penyelamatan generasi yang akan datang dan untuk pembelajaran lah saya kira. Gitu ya Cak Wal ya. Nah ini yang paling penting klarifikasi dari Cak Wal mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semuanya. Dan yang kita belajar dari Cak Wal adalah keberanian itu. Keberanian mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini kira-kira yang memotivasi Cak Wal untuk selalu menyuarakan kebaikan apa Cak Wal? Ya, kita ingat kiai-kiai kita ingat orang-orang kita, orang-orang tua kita yang ngomong kita. Bagaimana beliau dulu mendidik kita agar mengaji ke surau. Kalau kita mungkin hujan pun, kalau kita alasan tidak mau berangkat karena takut hujan, takut basah, kita yang disambrekin. Ya, kadang ya pakai rotan, kadang pakai gedebok. Nah, itu kita belajar ngaji mulai kecil. Sejak
zaman kita masih kanak-kanak hingga kita dewasa. Kita diajarkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan kemanusiaan itu sendiri. Zaman sekarang orang baru belajar itu sudah berani ngata-ngatain, sudah berani memaki-maki orang lain. Ini sesuatu yang degradasi moral yang perlu shock terapi. Nah, sumbernya dari mana? Ya tokoh-tokohnya itu sendiri. Kita melawan mereka harus dengan cinta. Kita mengingatkan. Ketika mengingatkan tidak bisa, ya kita pasrahkan kepada negara yang mempunyai kita semua, yang punya wewenang terhadap kulon, jenengan dan lain-lain. Ini kan negara. Jadi kita termotivasi karena kita ingin Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya. Itu aja yang motivasi saya seperti itu. Saya cukup salut ya. Ini mudah-mudahan perjuangannya Cak Wal ini menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, dan dimanapun Anda berada ketika menonton dan menyaksikan tayangan ini. Kita belajar dari para kiai, para orang tua kita, guru-guru kita, terutama para guru bangsa, terutama kita berguru kepada Gus Dur yang dalam situasi yang seperti itu Gus Dur tetap mengedepankan cinta kasih dan rasa kebangsaannya, rela diturunkan menjadi dari presiden demi persatuan dan persatuan bangsa. Ini yang luar biasa saya kira, dan menjadi teladan perjuangan dalam para pemuda-pemudi Indonesia dalam memajukan bangsa, dan kita kembali ke cita-cita luhur bangsa menjadi bangsa yang besar yang disegani dunia. Gitu ya Cak Wal ya. Betul. Oke, obrolan kita pagi hari ini kiranya cukup sekian. Ini sekedar klarifikasi saja. Kita ngudoroso bersama. Kita marilah kembali sebagai anak bangsa, menjadi anak bangsa yang rukun untuk kembali menyingsingkan lengan baju membangun bangsa Indonesia. Dari Borobudur, penuh cinta, salam. Indonesia bersatu, tak bisa dikalahkan. Demi satu tujuan, Indonesia aman, makmur, damai. Oke. Merdeka. Merdeka.